Mungkin teman-teman sekalian pernah merasakan berusaha untuk menurunkan berat badan akan tetapi tidak kunjung berhasil, atau mungkin sudah berhasil pada awalnya akan tetapi berat badan kembali naik setelah beberapa waktu dan bahkan menjadi lebih berat dibandingkan sebelum diet. Nah, kira-kira apa saja sebabnya? Saya akan ulas pada video kali ini. Ya, teman-teman sekalian, jadi ada 4 sebab yang menyebabkan seseorang bisa gagal dalam diet menurunkan berat badannya. Sebab yang pertama adalah pembatasan kalori yang terlalu ekstrim. Jadi memang benar, ketika kita berpikir untuk menurunkan berat badan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah membatasi asupan kalori. Karena ketika asupan kalori kita itu berkurang, maka energi yang digunakan tubuh akan mengambil dari lemak. Ya, tubuh akan memecah jaringan-jaringan lemak yang ada di dalam tubuh untuk dijadikan sebagai energi, dan kemudian ketika jaringan lemak dalam tubuh kita itu berkurang, maka tentunya berat badan kita akan berkurang. Akan tetapi jika pembatasan kalori itu dilakukan tanpa terukur, maka justru akan menyebabkan berat badan kita itu sulit turun. Karena apa? Karena yang pertama, pembatasan kalori yang terlalu ekstrim ini dapat memperlambat metabolisme. Ketika metabolisme tubuh menjadi lambat, maka energi yang digunakan tubuh akan menurun. Sisa energi yang ada di dalam tubuh akan meningkat. Nah, sisa energi ini akan disimpan dalam bentuk lemak, dalam bentuk jaringan lemak di dalam tubuh. Nah, inilah yang akan menyebabkan nantinya berat badan kita ini akan sulit turun ketika terjadi pembatasan kalori yang terlalu ekstrim. Kemudian selain itu, pembatasan kalori yang terlalu ekstrim juga menjadikan tubuh kita lebih mudah merasa lapar. Dan tentunya ketika kita lebih mudah merasa lapar, akan lebih sulit untuk mengendalikan pola makan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang paling mudahnya dengan mengukur berat badan tiap pekan. Ya, ketika kita mulai diet, mulai mengatur pola makan untuk menurunkan berat badan, maka kita ukur berat badan kita tiap pekan. Dan batasan untuk penurunan berat badan yang aman adalah setengah kilo sampai 1 kilo per pekan. Ketika kita mengukur berat badan per pekan, ternyata penurunan berat kita lebih dari 1 kilo per pekan, maka itu adalah indikasi bahwasanya pembatasan kalori yang kita lakukan berlebihan. Nah, setelah kita tahu, maka kita pada pekan berikutnya kita perbaiki. Kemudian kita ukur kembali berat badan kita, kemudian kita evaluasi kembali, begitu seterusnya sampai kita temukan, kita mencapai target penurunan berat badan setengah kilo sampai 1 kilo dalam 1 pekan. Kemudian sebab yang kedua adalah diet yang tidak tepat. Jadi teman-teman sekalian, tidak sedikit orang yang ketika mereka melakukan diet, itu semua asupan dibatasi, semua asupan dikurangi termasuk protein. Ya, padahal asupan protein yang kurang ini dampaknya sangat buruk bagi tubuh, menurunkan daya tahan tubuh, ya, mengganggu proses-proses normal tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah, mudah terkena infeksi, ya, mudah sakit. Dan tentunya ketika tubuh menjadi tidak sehat, mudah terkena infeksi, mudah sakit, maka program kita untuk menurunkan berat badan akan sulit untuk dipertahankan. Lalu bagaimana solusinya? Maka pastikan untuk teman-teman sekalian yang ingin menjalani diet, pastikan pelajari dulu cara yang sehat dan tepat untuk melakukan diet. Ambil dari orang-orang yang berkompeten, ya, misal dari ahli gizi, dari dokter,
dengan sumber-sumber yang ilmiah. Ya, kemudian sebab yang ketiga adalah anggapan atau harapan yang salah. Kebanyakan orang ketika melakukan diet ini hanya menganggap bahwasanya penurunan berat badan ini adalah jangka pendek saja. Padahal ini kurang tepat. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwasanya penurunan berat badan yang aman adalah setengah kilo sampai 1 kilo dalam 1 pekan. Dilihat dari sini bahwasanya kita bisa lihat bahwasanya penurunan berat badan ini adalah program jangka panjang ya. Karena menurunkan berat badan itu bukan program kilat yang bisa dicapai dalam beberapa minggu saja, tapi ini adalah program jangka panjang. Ketika kita berpikiran bahwasanya penurunan berat badan ini adalah solusi kilat saja, solusi sementara, maka biasanya tidak akan bertahan lama ya. Program diet hanya akan berjalan beberapa waktu, kemudian kembali kepada kebiasaan lama dan berat badan akan naik kembali. Maka solusinya adalah perbaiki mindset, bahwasanya penurunan berat badan kita ini adalah program jangka panjang yang manfaatnya kita akan rasakan untuk jangka panjang. Ketika kita merubah kebiasaan menjadi lebih sehat, ya, menurunkan berat badan, maka kita akan terhindar dari resiko-resiko terkena penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, stroke, ya. Jadi kita harus rubah mindset kita bahwasanya penurunan berat badan kita ini adalah program untuk jangka panjang. Kemudian sebab yang keempat adalah tidak membentuk kebiasaan yang bisa berkelanjutan. Kebanyakan orang ketika melakukan diet, mereka hanya terfokus pada aturan-aturan diet dan mengandalkan besarnya kemauan ya. Ketika mereka punya kemauan yang tinggi, mereka lakukan aturan-aturan diet meskipun itu sulit. Akan tetapi mereka lupa untuk merubah kebiasaan dan gaya hidup. Padahal berat badan yang berlebih itu mayoritas sebabnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, ya, jarang berolahraga. Nah, ketika kita merubah gaya hidup, tentunya berat badan itu akan menyesuaikan, akan mulai membaik menuju berat badan yang normal. Ketika kita tidak merubah gaya hidup dan hanya fokus kepada aturan-aturan yang mungkin aturan itu berat untuk kita aplikasikan, maka ketika suatu saat kemauan untuk diet kita ini menurun, maka akan kembali kebiasaan kita yang lama dan berat badan juga akan kembali naik. Maka solusinya adalah bentuk kebiasaan dan rubah gaya hidup ya, meskipun pelan-pelan tidak masalah ya. Jadi kita merubah misalnya pola makan yang tidak sehat dirubah menjadi pola makan yang sehat. Kemudian kebiasaan yang tidak aktif kita merubah menjadi kebiasaan yang aktif. Ini akan lebih efektif dan akan lebih bisa terjaga untuk jangka waktu panjang. Nah, itulah teman-teman beberapa sebab yang bisa menyebabkan seseorang gagal dalam dietnya. Jika teman-teman ingin mengetahui cara diet yang tepat dan sehat, simak terus channel kami. Insya Allah nanti kita akan bahas cara sehat yang tepat dan ampuh untuk bisa menurunkan berat badan. Akan kita sarikan dari beberapa sumber-sumber ilmiah. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.